Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian seni patung dan tokoh-tokohnya, fungsi patung dan tujuan pembuatan patung, jenis-jenis patung, alat dan bahan dalam berkarya seni patung, serta teknik dalam berkarya seni patung. Seni patung adalah hasil ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dalam bentuk karya 3 dimensi dan merupakan tiruan dari bentuk-bentuk yang ada di alam maupun dari bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk keindahan. Seniman yang membuat karya patung disebut dengan istilah pematung. Beberapa jenis patung berdasarkan fungsi dan tujuan pembuatannya adalah sebagai berikut: patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Patung religi yaitu patung sebagai sarana untuk beribadah. Patung monumen yaitu sebagai sarana untuk memperingati jasa seseorang atau peristiwa bersejarah. Patung arsitektur yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Patung dekorasi sebagai sarana untuk menghiasi bangunan, rumah, dan interior. Patung seni adalah patung yang diciptakan untuk dinikmati bentuknya. Patung kerajinan adalah patung hasil karya kerajinan. Jenis-jenis patung. Berdasarkan coraknya, patung dibagi menjadi 3: patung figuratif, patung deformatif, dan patung non-figuratif. Sedangkan berdasarkan komposisi dan posisinya dibagi menjadi 4, yaitu patung freestanding, patung zonde, patung bos atau dada, dan patung torso. Patung imitatif atau figuratif atau disebut juga dengan realis atau representatif. Patung ini dibuat dengan meniru bentuk-bentuk yang ada di alam seperti manusia, hewan, dan tumbuhan secara realis apa adanya. Deformatif. Corak patung ini masih menggunakan objek alam, namun bentuknya diubah sesuai imajinasi pematung. Patung non-figuratif. Wujud dari patung ini bersifat abstrak, mengolah elemen-elemen seni rupa trimatra seperti garis, bidang, ruang, dan menampilkan bentuk-bentuk yang tidak umum. Berdasarkan komposisi dan posisinya, patung freestanding, yaitu jenis patung yang komposisinya lengkap dengan posisi berdiri tegak. Patung zonde, yaitu jenis patung yang bentuknya secara utuh namun posisinya tidak berdiri tegak melainkan duduk, jongkok, tidur, backflip, dan lain-lain. Patung bos atau dada, yaitu jenis patung yang bentuknya hanya setengah badan dari kepala sampai dada. Patung torso, yaitu
jenis patung yang hanya berupa bagian-bagian tertentu atau sebagian tubuhnya saja dari objek pembuatan patung, seperti tangan saja, kaki saja, atau kepala saja. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung dibedakan menjadi bahan lunak, bahan sedang, bahan keras, bahan cetak atau cor, dan bahan-bahan lain yang ada di sekitar. Adapun alat yang diperlukan untuk membuat patung diantaranya adalah butsir dan sudip. Alat ini berfungsi untuk mengambil dan menambal atau menambahkan bahan, serta menghaluskan permukaan yang sulit dijangkau tangan. Biasanya, alat ini digunakan dalam pembuatan patung berbahan dasar tanah liat. Pisau, kapak, pahat kayu, martil, gergaji, dan amplas. Alat ini digunakan dalam pembuatan patung berbahan kayu. Pahat baja, martil besi, dan gerenda. Alat ini digunakan dalam pembuatan patung dari bahan batu, granit, dan marmer. Kompor pengecor, alat cetak, dan gerenda. Alat ini digunakan dalam pembuatan patung cetak dari bahan logam. Martil, tatah atau pahat, dan gerenda. Peralatan ini digunakan dalam pembuatan patung dengan cara pahat dari bahan dasar logam. Cetok atau sendok pengaduk, martil, dan tang. Alat ini digunakan dalam pembuatan patung berbahan dasar plester, yaitu campuran semen dan pasir, dan juga gips. Teknik membuat karya seni patung. Dalam proses pembuatan patung dapat menggunakan berbagai macam teknik. Hal ini tentunya disesuaikan dengan bahan yang akan dipakai. Beberapa teknik yang bisa digunakan adalah sebagai berikut. Teknik butsir. Butsir merupakan salah satu teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan lunak seperti tanah liat, malam, dan bahan yang berstruktur lunak lainnya, sehingga tercipta karya patung yang memiliki nilai estetika. Teknik modeling. Modeling merupakan teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibuat patung sebenarnya. Teknik cor atau cetak. Teknik ini biasanya digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam, plester, dan gips. Pembuatan diawali dengan memanaskan logam hingga mencair. Kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Untuk bahan plester maupun gips, bahan diberi air terlebih dahulu dan diaduk-aduk sampai menjadi bubur pekat. Kemudian dituangkan ke dalam cetakan. Patung dari tanah liat juga bisa dibuat dengan cara dicetak, yaitu diawali dengan menekan-nekan tanah liat dalam cetakan patung yang telah dibentuk sampai rata secara keseluruhan. Setelah agak kering, diangkat dari cetakannya. Teknik merakit. Teknik ini hampir mirip dengan permainan puzzle, yaitu dengan cara merakit bahan dasar patung, kemudian merangkainya. Teknik membentuk. Teknik ini merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Teknik pahat. Teknik pahat biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar keras seperti kayu, tulang,
batu granit, dan bahan dasar yang berstruktur keras lainnya, dengan cara mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar hingga membuat patung yang diinginkan. Baiklah, demikian materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.